Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaifa halukum asdiqai al-ahibba. Alhamdulillah fi hadal yawm naltaqi marratan ukhra fi madatil lughah al-arabiyyah. Fil liqa as-sabiq qad darasna an anwa'il ismi. Darasna an anwa'il ismi bi'tibaril jinsi wa kadzalika bi'tibaril adadi. Hunaka mudzakkar, muannas, ismu mufrad, muthanna wal jam'i. Wa fi hadzal yawm faya asdiqai al ahibba fa insyaallah nahnu sanadrusu anil fi'li wa khasatan an anwa'il fi'li. Wa ma huwal fi'lu qad tahaddatsna wa qad darasna fi al-liqa as-sabiq, yakni bi annal fi'la huwa ma yadullu ala ma'nan wa qtaranat bi az-zaman. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang isim dan juga pembagian isim berdasarkan jenis dan juga berdasarkan jumlah atau bilangannya. Ada mudzakkar, ada muannas, ada isim mufrad, ada isim tasniyah dan juga ada jamak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembagian atau bagian kedua dari kata, dari kalimat, yaitu yang disebut dengan fi'il atau kata kerja. Kata kerja adalah lafadz yang mempunyai makna dan bersamaan dengan waktu. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Akan tetapi fokus pembelajaran kita, fokus pertemuan pada hari ini yaitu tentang fi'il atau kata kerja dan pembagiannya, macam-macamnya. Jadi kita akan berbicara tentang macam-macam fi'il. Yang pertama berdasarkan sighat atau berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya. Karena fi'il itu juga bermacam-macam dilihat atau ditinjau dari segi apanya. Kalau dari segi misalnya mabninya, ada fi'il mabni majhul, ada fi'il mabni ma'lum, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Akan tetapi pada hari ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang pembagian fi'il berdasarkan zamannya atau sighatnya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi sesuai dengan artinya yaitu madhaf wa huwa madin. Kata kerja atau pekerjaan yang sudah dilakukan, sudah terjadi. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lu madin. Kemudian yang kedua ada juga fi'il di mana waktunya adalah menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi. Fi zamanil hal au al-mustaqbal. Disebut dengan fi'lun mudhari'un atau biasa kita sebut dengan fi'il mudhari'. Ada juga pembagian yang ketiga yaitu berdasarkan sighatnya ada fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah atau permintaan. Jadi kalau berdasarkan waktunya maka fi'il itu ada 3,
Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terjadi, kata kerja lampau. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Begitu juga fi'il amar juga belum terjadi. Artinya fi'il amar itu pekerjaan yang diminta atau diperintahkan berarti belum dilakukan. Baik teman-teman. Terus bagaimana bentuk-bentuk dari ketiga fi'il tersebut? Maka tidak bisa kita pisahkan dari isim atau kata ganti. Dalam hal ini adalah isim dhamir. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab setiap kata kerja atau setiap fi'il itu pasti memiliki fa'il, memiliki siapa yang mengerjakan. Akibatnya atau konsekuensinya setiap pekerjaan maka pelakunya atau pekerjanya harus sesuai. Atau bisa juga sebaliknya. Fi'il atau kata kerja itu harus menyesuaikan siapa pelakunya. Secara lebih detail sebetulnya kalau kita lihat kepada isim dhamir, maka di situ ada 14 isim dhamir, mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, dan seterusnya. Begitu juga fi'il madhi, fi'il mudhari itu juga ada 14 macam. Akan tetapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar yang paling sering atau paling sering kita temukan dan juga paling sering kita gunakan. Kita melihat kepada pelakunya atau dhamir, atau dalam bahasa Indonesia subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab setiap fi'il memiliki fa'il dan fi'il itu harus sesuai dengan fa'ilnya. Baik teman-teman, mungkin pada kesempatan ini kita hanya akan membahas beberapa fi'il sesuai dengan pelakunya yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah kata ganti isim yang berupa kata huwa. Kata huwa artinya dia laki-laki. Untuk dia laki-laki, fi'il madhinya adalah berbunyi, misalnya kita ambil contoh kata fa'ala. Huwa fa'ala. Fi'il madhinya huwa adalah fa'ala. Jadi kalau dia sudah makan, karena fi'il madhi berarti sudah. Dia sudah makan. Maka kita cari di kampus kata makan, akan kita temukan kata akala. Berarti kata akala artinya adalah dia sudah makan. Huwa akala. Nah, kemudian untuk fi'il mudhari'nya itu juga harus sama. Fi'il mudhari' yang pelakunya huwa, maka fi'il mudhari'nya harus menyesuaikan. Misalnya kata fa'ala menjadi yaf'ulu. Kalau tadi kita membuat contoh kata akala, maka fi'il mudhari'nya adalah ya'kulu. Huwa akala. Huwa ya'kulu. Akala fi'lu madin, ya'kulu fi'il mudhari'. Dan ini kenapa harus kita bedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga pelakunya? Karena nanti dalam prakteknya, dalam misalnya kita membaca teks Arab, kalau kita mau menerjemahkan maka harus sesuai. Jangan sampai kita keliru dalam menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau juga sebaliknya. Yang pertama tadi adalah kata ganti huwa. Kemudian kalau huwa adalah dia laki-laki, maka ada juga hiya.
Hiya itu adalah dia perempuan. Hiya artinya dia perempuan. Untuk hiya, maka fi'il madinya wazannya mengikuti wazan fa'alat. Hiya fa'alat. Misalnya, dia perempuan sudah makan. Maka bahasa Arabnya menjadi hiya fa'alat. Hiya fa'alat. Dia perempuan sudah makan. Untuk fi'il mudhari'nya yang huwa tadi menggunakan yaf'ulu, untuk hiya menggunakan taf'ulu. Hiya ta'kulu. Dia sedang makan. Dia sedang makan atau dia akan makan. Jadi tidak perlu dalam bahasa Arab itu menyebutkan kata sedang, akan, sudah, tidak. Cukup kita menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Baik, kemudian yang selanjutnya kata ganti anta, maka fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya juga berbeda. Kalau tadi hiya fa'alat, maka anta mengikuti wazan fa'alta. Anta fa'alta. Saya ulangi, anta fa'alta. Kalau dari awal kita sudah membuat contoh menggunakan kata akala, maka anta akalta. Kamu, anta itu artinya kamu laki-laki. Kamu laki-laki sudah makan. Anta akalta. Kalau fi'il mudhari'nya ini sama, dalam hal wazannya sama dengan hiya, yaitu taf'ulu. Tapi nanti kita bedakan ketika sudah dalam konteks kalimat, akan beda penggunaannya. Anta taf'ulu, anta ta'kulu. Nah, untuk anta, anti, maka sudah ada fi'il amarnya. Anta ta'kulu. Fi'il amarnya mengikuti wazan uf'ul. Anta ta'kulu. Fi'il amarnya mengikuti wazan uf'ul. Nah, ini agak ada proses di situ, ada perubahan beberapa kata yang dihilangkan. Mungkin nanti bisa kita bahas di pembahasan atau pertemuan yang lain, tapi saya mencoba untuk memberi contoh dengan kata darosa. Fa'alta menjadi darosta. Fi'il mudhari'nya tadrusu, maka fi'il amarnya menjadi udrus. Anta darosta tadrusu udrus. Saya ulangi, anta darosta untuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya tadrusu, fi'il amarnya udrus. Anta darosta tadrusu udrus. Nah, selanjutnya untuk kamu perempuan, yaitu anti. Hampir sama dengan anta, cuma taknya di kasroh. Anta fa'alta, anti fa'alti. Anta darosta, anti darosti. Anti darosti, kamu perempuan sudah belajar. Misalnya kita membuat pertanyaan, apakah kamu sudah belajar? Untuk perempuan cukup menggunakan kata tanya, kalimat tanya, hal darosti anti, atau hal anti darosti, hal darosti anti, bisa dibolak-balik di situ. Nah, untuk fi'il mudhari'nya, untuk dhamir anti itu ada penambahan ya di belakangnya. Jadi kalau anta taf'ulu, anti ditambah ya dan nun menjadi taf'ulina. Anti darosti, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya menjadi tadrusina. Anti tadrusina. Anti
tadrusina. Berarti artinya kamu perempuan sedang atau akan belajar. Kemudian untuk fi'il amarnya itu juga berbeda antara anta dan anti. Kalau anta tadi menggunakan uf'ul, udrus, anti menggunakan uf'uli, menjadi udrusi. Jadi kalau kita urutkan mulai depan, anti darosti tadrusina udrusi, seperti itu. Nah, kemudian untuk ana, saya, itu laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas itu sama dalam hal fi'il madhinya. Misalnya tadi menggunakan kata darosa mengikuti wazan fa'ala, ketika fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya menjadi darostu, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama, darostu. Ana darostu, saya sudah belajar. Untuk fi'il mudhari'nya menggunakan wazan af'ulu, adrusu, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama mengikuti wazan af'ulu. Ana adrusu, saya sedang belajar. Kemudian ini yang terakhir, kata ganti nahnu, artinya kita atau kami. Kalau ana tadi ditambah tu, untuk nahnu ditambah na di belakangnya. Misalnya tadi fa'altu, untuk nahnu fa'alna, nahnu fa'alna. Ana darostu, nahnu darosna. Ana darostu, nahnu darosna. Nah, untuk fi'il mudhari'nya itu sama dengan ana, cuma hamzahnya diganti nun. Af'ulu menjadi naf'ulu. Nahnu nadrusu. Nahnu nadrusu. Nah, itu beberapa perubahan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar berdasarkan dhamir atau kata ganti. Sebelum diakhiri mungkin akan saya buatkan contoh yang lebih ringkas agar teman-teman bisa memahaminya, yaitu dengan terlebih dahulu saya menyebutkan dhamir, kemudian dilanjutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mulai awal, misalnya kata huwa, kita mengambil contoh kata darosa, maka huwa darosa yadrusu. Huwa darosa yadrusu. Hiya darosat tadrusu. Hiya darosat tadrusu. Anta darosta tadrusu udrus. Anta darosta tadrusu udrus. Anti darosti tadrusina udrusi. Ana darostu adrusu. Ana darostu adrusu. Nahnu darosna nadrusu. Nah, nanti teman-teman bisa merubah ke dalam kata ganti yang lain atau dhamir yang lain. Dhahaba, misalnya huwa dhahaba yadhabu. Hiya dhahabat tadhabu. Anta dhahabta tadhabu idhab. Anti dhahabti tadhabina idhabi. Ana dhahabtu adhabu. Nahnu dhahabna nadhabu. Ini sebagai pengantar dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, dan setelah ini kita lanjutkan dengan proses pembelajaran di Google Classroom. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.